Jadi di sini adalah candi perpaduan antara Buddha dan Hindu. Kita aja orang yang modern, orang yang banyak teknologi, apa bisa mungkin mulai manusia itu kan kata nggak cuma sedulur soko ono kakang kawan Di area Di sini kita ngopi-ngopi guys. ngopi lagi guys. Seruput kopi nese ya. Halo, ketemu lagi dengan kami Traveler Sugeng Rawuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, saat ini kita sudah ada di Candi Plaosan. Ada dua candi induk di tempat ini, yaitu candi di sisi bagian utara dan sisi bagian selatan. Yang membedakan itu adalah di sisi bagian utara itu akan banyak nanti relief-relief menggambarkan tentang wanita. Kalau yang di selatan banyak relief pria. Oke, kita nanti akan explore lebih lanjut lagi untuk Candi Plaosan. Oke, itu ada foto pre-wedding. Oh, Teman-teman ini bisa juga dipakai untuk foto pre-wedding. tempatnya bagus banget nih. Kalau teman-teman ada rencana mau menikah ya. Kalau masih jomblo gimana bro? Kalau Mas jomblo cari lagi. Oh cari. Cari Kok cari lagi? sebanyak-banyaknya. Nanti di filter yang bagus yang mana. Oke. Oke. Oke, kita ke sana. Plaosan Oke. Temple. Kita lihat-lihat. Wah, Bis muter wale ya angel. wah angel. Tapi balonnya terserah. Nah tadi kita lihat ada ini ya buat pre-wedding. Emang menurut ini Bagus. informasi dari penduduk setempat emang banyak untuk pre-wedding sini. Ya. Dan biasanya orang kalau ke sini, pasangan ke sini itu pasti hubungannya langgeng. Karena ini ada ceritanya waktu itu. Oke guys, jadi gini ceritanya. Jadi candi ini diberikan sebagai mas kawin ya. Mas kawin daripada si Raja Rakai Pikatan kepada yang beragama Buddhis dengan Sri Kahulunan yang beragama Buddhis atau Hindu. Jadi di sini adalah candi perpaduan antara Buddha dan Hindu. Dan di depan tadi ada stupa itu Ya. Buddha. Untuk Buddha. yang Hindu yang ini ya. Ya. Ada ini yang perwaranya ini sebagian besar Hindu. Nah, yang candi perwara ini kebanyakan Hindu. Nah, di situ kita lihat ada stupa. Ya. Jadi berdasarkan cerita tadi, itu akhirnya masyarakat setempat percaya bahwa kalau pasangan datang ke sini atau mau foto-foto pre-wedding itu pas kebanyakan ya, itu hubungannya langgeng. Betul sekali. Yuk kita masuk ke dalam. Ini candi utama. Ya. Candi, betul nggak candi utama? Ya, betul. Candi utamanya Ada dua ya? Ya, di utara Yang dan selatan. satu di sini. Nah ini. Dan kalau kita lihat relief-reliefnya juga masih bagus, masih banyak yang utuh. Ini gapurannya cakep ya. Gapurannya cakep sekali. Ciri khas seni dari Hindu Buddha ada kala di. Mungkin ini candi utama, yang satunya bercorak Buddha, yang satunya bercorak Hindu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu.
Kalau yang ini apa ya? Ini yang sebelah sini kayaknya Hindu. Nah, itu ada orang sembayangan. Oh iya. atau bagaimana itu kan nanti kan bisa tertulis di situ ketentuan-ketentuannya. Rata-rata kali ya. Dirawat secara fisiknya saja, jadi spiritualnya itu kita juga harus bisa mendoakan agar keberlangsungan candi itu tetap tahan lama besok sampai cucu-cucu kita kelak. Betul, harapan seperti itu. Iya, nah, tapi kadang orang yang memahami seperti itu tuh susah sekali. Oh, ada satpam ini ya cuma tak ya gitu aja. Betul. Aslinya yo ngapain dong aku nggak bikin rusuh di sini kok. Betul, ini juga sebenarnya awalnya kan benar tempat untuk puja juga sembahyang ya. Yang penting nanti kan saya tahu kita harus melestarikan tinggalan leluhur gitu kan. Tapi semua itu kan ada keterangan tertulis. Nah, ketentuan-ketentuannya itu ditulis kayak atau apa gitu. Jadi orang itu bisa leluasa untuk sembahyang gitu loh. Terus kemarin sembahyang, loh nanti ini enggak mbak bikin kotor enggak, nanti ini suketnya nanti kopo enggak, salah. Saya sampai judek kalau sampai nama orang itu. Saya juga udah izin di cagar budaya sana, tapi mereka itu itulah sekarang itu manusia itu pada orang iso ngrumasani, ora kaya zamane leluhur awake dhewe. Saiki malah dokokan wis dokok akeh wong pinter tapi minteri. Benar. Ora pinter sing sak tenane, tapi mau minteri. Oke. Menawi leluhur dhewe rukun-rukun ya, Mbak. Iki candi Hindu Buddha rukun. Nek zamane leluhur awake dhewe ku pintere ya pinter alami, pintere bener pinter saka mletik. Wonge iku saka mletik jati Ya diri. buktinya bisa membangun candi Bisa. seperti ini Iya, kan. dan kita aja orang yang modern, orang yang banyak teknologi, apa bisa membuat seperti ini? Nah, enggak kan? Ada mungkin replika-replika candi, tapi apakah sedetail seperti ini? Dan secara energi kan beda. Nah, secara energi juga Beda sekali kalau sing orang paham sih beda sekali. Iya, tapi mereka nggak pernah sadar tentang itu. Saya ya bilang, itu leluhur saya yang dia. Kalau Anda ngel-ngel, nanti anak apa kopi ya? Terus tak sumpahin ngono kuwi sebab gila terus. Aku bakar dupa keliling Prambanan yang dua pucuk kono kae. Kono nek gak lunga-lunga aku itu. Tempat ora didunyani ana mung dienggo golek pangan lho. Fokus Cuma buat tempat wisata. iya, wisata itu kan jadikan komersil kan. Kita kalau Untuk nuruti berdoa. uang, nuruti kebutuhan itu nggak akan ada habisnya. Anane mau kurang terus. Biyen kuwi ora ana kaya ngene iki ning yo makmur sampai mendunia. Nenek moyang awake dhewe ku kerja sama hubungan dagang lewat pelayaran antar negara itu sudah ada zaman dulu itu, sudah zaman nenek moyang dulu itu, zaman Ratu Sima. Nah, terus Rakai Pikatan ini. Rakai Pikatan, ya. Nah, itu sudah memang teknologi nggak seperti sekarang, tapi keahlian kepintaran mereka itu jauh lebih pintar daripada sekarang ini. Betul. Sekarang ini orangnya minter. Orang pinter nih minter. Karena batinnya itu nggak bersih. Nggak ada puasnya, nggak bersih, nggak ada bersih. puasnya. Ora tahu prihatin, ora tahu introspeksi awake dhewe. Enenge mau golek menangi dhewe. Nuruti agama, nuruti amarah.
Oh, menawi niki ingkang kakung mitone setri nggih. Setri, niko ingkang setri di kakung. Kalau saya lebih cenderung Ingkang kakung pun. ingkang kakung, lebih saklek di hati. Kalau putri juga iya, saya dua-duanya saya sambangi semua biar tidak ada kemeren. Kecemburuan sosial. Menawi Tapi ingkang setri nipun asmanipun Sri Kahulunan ini. iya, si kahulunan. Nggih. Ini tadi hujan deras Mas. Iya, terus Terus ini saya terang ya. minta sama yang untuk terang Oh. biar saya nggih. bisa menembak di Pantes sini. kula kok Oh iya, cepat ya. cepet man iki. Iya. Ayo kula jalan. Oh, ketemu. Nggih. Kalau yang di dalam ini Iya. arcanya ada arcanya ya. Ada. Beliau itu perwujudan dari dulu kan kalau kita membuat prasasti kan seperti menjiplak orangnya, patungnya, terus apa yang digambarkan di situ. Kalau siwa ya kadang siwa itu digambarkan, terus kadang Brahma ya kadang yang digambarkan dalam patung itu ya Brahma. Terus kalau menggambarkan Sri Baginda ya sosok patung Sri Baginda itu patungnya berwujud seperti itu. Jadi tergantung dulu dibuatnya itu bagaimana gitu loh untuk keperluan apa gitu. Kalau untuk prasasti apa namanya untuk apa ya itu mungkin biasanya yang digambarkan dalam patung itu sosok beliau yang memperkasai. Tapi kalau untuk tempat sembahyang itu biasanya yang digambarkan dalam patung itu sosok dewa. Di Prambanan itu sudah banyak sekali yang dipelintir kisahnya. Di sana itu kan memang murni tempat untuk sembahyang karena di sana kan sembahyang umat Hindu. Di sana kan hanya ada patung-patung dewa. Dewa Trimurti. Terus yang paling tinggi itu Siwa. Terus di sana itu Dewi Durga. Nah, mereka bilangnya Dewi Durga itu siapa itu namanya? Siapa itu yang Roro Jonggrang atau apa itu? Iya. Sama Bandung Bandowo. Enggak ada itu cerita. Dipleset Itu cuma cerita rakyat biasa. Betul. Bukan seperti itu ceritanya. Iki menawi sebelum pandemi ini angsal sembahyang ten Nggih, saged. Dalam. Nggih, saged mlebat. Nggih. Anaknya Nobogini Nogososro itu ada 3. Yang satu ada di Jawa Tengah, yang satu ada di Jawa Timur, satu Jawa Tengah, dan satu Jawa Barat. Itu anaknya Nobogini Nogososro. Gitu. Kalau yang lebih menunjukkan eksistensinya itu Nyi Blorong itu. Nyi Blorong itu anaknya Nogogini sama Nogososro itu ada di Jawa Tengah. Nogososro pernah dengar? Beliau Nyi Blorong itu karena kenapa kok setengah ikan setengah ular setengah manusia karena anaknya naga. Dan itu orang yang sangat pintar yang pernah ketemu dengan sosok beliau dan menggambarkan itu ya dilukis itu ketika saya lihat kok ini ya matanya kok benar-benar hidup ya rata-rata. Iya, memang betul seperti itu ya. Iya memang. Karena ketika lihat tuh itu beda dengan lukisan biasa beda sekali. Memang benar. Betul ya. Benar. Itu sosok jin itu Mas. Kalau jenengan ke Laut Selatan itu jangan sebutnya Kanjeng Ratu Laut Selatan itu jangan. Jenengan sebutnya Betari Ratu Samudro. Betari Ratu Samudro itu kan bicara tentang yang beda. Yang istrinya Dewa Krishna itu ya. Kalau yang anaknya Nogogini Nogososro itu sejenis jin. Sejenis jin. Tapi kalau Betari itu sejenis bidadari. Nah, Betari itu bisa dikatakan bidadari, bisa dikatakan dewi. Nah, itu beda. Nah, itu kalau di Cina namanya Dewi Kuan Yin. Ya. Dewi Kuan Yin itu perwujudan dari Saraswati kalau Hindu. Ya. Itu beda sama Kanjeng Ratu gitu, beda. Kayak Bodhisatwa Avalokiteswara itu kan Kuan Yin. Tapi kebanyakan sekarang orang spiritual itu larinya ke Kanjeng Ratu Kidul. Ya, seolah-olah seperti kiblat ya, seolah-olah. Dia itu sosok jin.
beliau itu sosok jin. Beliau itu 3 dari putri keturunan Nogogini Nogososro itu, beliau itu yang lebih kelihatan mentereng gitu. Yang 2 ini cuma diem, nggak pernah menampakkan eksistensinya, tapi ada sosoknya, ada. Itu nanti ada prosesi sendiri untuk menghadirkan beliau. Bisa juga nanti dari Jawa Tengah, prosesinya dari Jawa Tengah untuk mendatangkan beliau di persinggahannya, itu bisa persinggahan mungkin di Jawa Timur atau di ini kan, nah itu prosesinya. Tapi itu semua sama Nyi Blorong itu semua sama, tapi yang lebih eksistensi itu Nyi Blorong, dan kekuatannya itu Nyi Blorong itu sangat kuat sekali. Itu kadidayanya itu bagus, dan terus ilmunya tuh sangat sakti. Nah di situ banyak manusia yang menginginkan keilmuannya dari beliau, segalanya untuk kekayaan juga. Biasanya yang dicari Ya, di situ Pesugihan. Nah itu lalu beliau memberikan apa yang manusia inginkan dengan lewat sesaji, permohonan-permohonan. Nah dari situ membuahkan sifat sing tamak, sombong, alwamah. Nah itu sifatnya sifat Blorong, karena dia selalu menunjukkan eksistensinya di muka publik, terutama di manusia. Ini loh saya gitu. Nah di situ banyak sekali yang memuja untuk mendapatkan apa yang manusia inginkan. Tuh. Banyak sekali. Baru tahu saya. Nah itu manusia itu kalau orang itu orang lingwe, orang sakti, orang yang benar-benar laduni, itu mereka tidak memikirkan kekayaan, Mas. Malah tidak memikirkan kekayaan. Jadi uang sing prasojo, prayogo. Nah kayak gitu. Jadi dan orang itu tidak khawatir untuk kelaparan. Aku sesok masa depanku kepiye, aku sesok kepiye itu tidak dikhawatirkan seperti itu. Tidak ada kekhawatiran seperti itu. Jadi mereka uripe iku prasojo kayak gitu. Karena kekayaan itu yang membuat hidup manusia itu lupa diri. Betul. Kekayaan itu terutama. Nek awake dhewe prasojo cukup, nah itu orang itu bisa selalu introspeksi, mengerti sejatinya yang urip gitu. Makanya orang laduni itu malah nggak memikirkan aku harus kaya. Beda kalau dukun sekarang, lah wong kowe iki dukun, wong kowe iki wong ngene kok urip mujik susah ngono kuwi, mangan wis susah, kok kayak gitu. Iki ilmune ilmu jin nek kalau ngene iki ya, bilang kayak gitu. Ilmune ilmu Nyi Blorong. Nek ilmu Nyi Blorong iki ya mikirke gondo. Kekuasaan, harta, tahta. wanita. Harta, tahta itu sudah meracuni di pikiran mereka. Tapi kalau orang laduni itu kan cakranya kan sudah aktif semua, Mas. Kalau orang sudah aktif cakranya semua bagus, itu orang itu tidak akan ada kekhawatiran dalam hidup. Tidak akan ada kekhawatiran. Karena itu apa ya, energi yang ditimbulkan dari orang itu sangat besar sekali. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan sebenarnya, tapi dia nggak mau karena dia spiritualnya sangat tinggi. Dia ngerti apa itu benar, apa itu salah. Karena juga timbul kebijaksanaan itu ya. Kebijaksanaannya keluar. Pencerahan. Ya, jadi orangnya itu lebih berhati-hati dalam hidupnya itu. Eling lang mas modo. Eling lang mas modo. Itu biasanya kalau orang yang laduni itu seperti itu. Dia itu ya itu tadi, orang yang kalau sudah cakranya sudah kebuka semua, itu orangnya itu nggak akan pernah takut dalam hidupnya. Nggak akan takut nanti masa depan itu gimana, anak-anak itu gimana, itu nggak akan takut. Semua itu sudah dinaungi sama Gustinya. Ya, karena dia sudah otomatis tingkat spiritualnya tinggi. Itu sudah otomatis.
sedulure kan otomatis sudah aktif semua itu sedulur papat. Sedulur papat. Iya, sudah aktif. Sedulur papatnya itu aktif, doanya itu kalau yang orang yang belum aktif sedulure itu kita berdoanya cuma satu orang. Oke. Satu orang. Tapi kalau kita sudah sedulure papat iki wis aktif, kita ada perantara untuk menyampaikan doa kita. Itu jadi ada apa ya? Ada yang menyalurkan dari apa yang kita minta, dari apa yang kita panjatkan doa kepada Sang Hyang Widi. Karena wujud sukma sejati kita itu wujudnya wujud lembut, bukan lembut tapi wujudnya lembut, wujud apa itu namanya? Iya, kalau dikatakan kasarannya ya kayak kodam kayak gitu. Ya, kodam. Tapi bukan jin. Itu namanya malaikatnya. Malaikat penjaganya ya. Nah, itu kan secara itu kan goib sama goib. Makanya Jadi yang ketemu. Jawa ini tuh wonten zaman kula dina digakne apa? Induk-induk. Iya. Nggih, pas wetone ini. Mong-mong nggih. Mong-mong, Nggih, ngoten niku. Nggih, saene ngoten niku Mas, didamelke mong-mong. Jadi nyai among kaki among. Sedulure manungsa niku kan kathah, enggak cuman sedulur sukma. Jadi ana kakang kawah adi-ari-ari. Kakang kawah adi-ari-ari. Nggih, sing paling tuwa niku kakang kawah. Sing paling tuwa niku kakang kawah. Kakang kawah getih puser adi-ari-ari sukma sejati. Nah, iku sing paling tuwa sedulur iku kakang kawah. Karena apa metu sikik. Leres. Kawah itu kan metu sikik, bayi lahir kan sing metu sikik kawah. Nah, pecah kawah, pecah ketuban. Nah, kakang kawah metu. Biasane nek wong lara kuwi, nek wong menungso iku lara-laranen, nah kuwi kakang kawah iku disebut men mudhun ning adi-adine. Nek umpama kuwi angel banget ditambani. Karena kakang kawah ki sedulur sing paling tuwa. Kayak menawi apa tiang biasa niku nggih mboten tahu semedi, mboten tahu napa-napa niku ngertose dulur papat iki mboten krasa mboten. Mboten ngerti. Mboten ngertos nggih. Nggih, ora mboten paham ngoten niku. Soalnya kan cakrane niku kan dereng kebikak. Nggih. Mungkin nek pun kebikak cakrane sedaya terus kundalinine sudah aktif, nah itu lebih mudah untuk kita mengaktifkan sedulur. Gitu. Proses mbikake cakra niku nggih anu nggih. Meditasi, Mas. Lewat lakon ngoten niku nggih. Lakoni. Nggih, puasa, meditasi, Muteh, terus nggih. Terus anu napa? Wirid. Wirid niku pangapunten napa nggih wirid? Wirid jenengan agimine napa? Nyuwun ngapunten. Kula Kristen sih. Oh, Kristen. Kristen itu nggih, niku nggih enten wirid nggih. Maria napa niku? Oh, doa salam Maria. Nggih, pakai nggih. tasbih. Nggih, tapi kula nek napa-napa nggih kula mboten terlalu. Nggih, niku jenengan mang wirid niku terus poso 40 dina. Poso 40 dina. Nggih, kali poso ape peton. Niku pun jenengan pun sae. Niku proses membuka cakra itu nggak instan, jadi itu ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu dimulai dari jenengan puasa, terus meditasi, terus sama wirid. Nah itu jenengan kalau wirid sama meditasi itu jangan fokuskan di titik tengah kepala. Titik tengah kepala jadi mriki nggih. Iya, titik tengah kepala. Terus wirid, meditasi itu sampai benar-benar jenengan menep semua. Itu nanti jenengan tidak disengaja itu cakra jenengan sudah buka. Itu nggak sengaja, tiba-tiba aja ada perubahan di dalam diri Mas. Mungkin lebih banyak pendiam. Kula niku ingkang ngrasanipun kula pernah nglakoni wonten bedana poso. Niku seolah-olah wonten kaya sing ngontrol nggih. Biasane kula ngomong ceplos-ceplos niku. Terus dadi mikir, oh nek aku ngomong ngene dadi seolah-olah ono sing ngontrol ngoten niku. Nggih, ada. Niku napa anu nggih? Termasuk sedulur salah siji ingkang sedulur. Belum itu. Dereng nggih. Belum, itu hanya mungkin cakranya ada yang sudah kebuka. Oh, ngoten nggih. Karena untuk mengaktifkan sedulur papat itu tidak mudah, Mas. Lurus. Tidak mudah. Yang lebih bisa dilakukan itu
membuka cakra. Itu lebih mudah membuka cakra. Nanti kalau sudah terbuka cakranya, nanti kalau semua sudah terbuka, energi kundalininya akan aktif. Kundalininya akan aktif. Jika orang itu sudah aktif kundalininya, dia sudah bisa mengaktifkan sedulurnya gitu. Dan sedulur papat itu nggak bisa kita menemui semuanya. Kita bisa menemui 2 aja, ini sudah sangat sakti sekali gitu. Kita nggak bisa menemui semua 4 ini, belum, sangat sulit sekali. Ini 4 ini sulit sekali. Tapi bisa sih sebenarnya, ini bisa 4 ini, asal orang itu benar-benar ya seperti levelnya kayak level pertapa sih. Itu sudah benar buatan nonton Ikatan Dunia nih. Nggih, tapi untuk sedulur sing paling tua iki sing paling susah, iku warnane ireng sing paling tua. Warnanya hitam gitu. Nggih. Energi Bukan. jadi gimana ya? Itu kan sukmo itu kan ada warna toh. Sukmo itu kan ada warnanya. Warna merah, abang, kuning, ireng, abang, kuning, ireng, putih. Nah, iku ana perane masing-masing. Aluama, Amara, Sophia, Mutmainah. Sudah, Pak. Pak Satpam. Oke, Pak. Sudah. Gimana kan? Waropolo. Ya guys, tadi kita barusan ngobrol-ngobrol seru ya sama Mbak Arum tadi namanya. Ya. Dia tokoh spiritual di Jogja. mana? Sleman ya, Jogja. Ya. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat ya buat kita semua, buat membangun apa? Spiritual kita sudah Spiritual menjadi kita. manusia yang lebih baik ya. Tadi bener ya, kalau candi itu tempat jangan hanya dijadikan tempat komersil, tempat wisata doang gitu ya. Tapi juga harus dirawat secara spiritualnya. Dengan apa ya, sering-sering melakukan penghormatan itu dalam candi. Ya. Oke guys, saya kira cukup sekian jalan-jalan kita ke Pelausan ini. Oke, meskipun Soalnya hujan ini. hujan ini, tapi kita tetap bersemangat ya. Oh iya, semangat. Karena energi di sini juga bagus sekali, energinya positif sekali. Positif. Sedangkan saya ini energinya negatif. Oh, Positif, kita positif. ketemu positif jadi positif. Oh, lebih positif lagi, super positif. Oh, negatif ketemu negatif positif malah. Iya. Oke, masih hujan. Oke. Di sini kita ngopi-ngopi guys. Ngopi lagi guys. Ngopi maning, ngopi maning. Berpikiran padang, hati seneng. Oke, see you guys. See you guys. Seperti biasa guys, setelah kita jalan-jalan, ya sudah ngopi dulu waktunya. Seruput kopi nesek ya. Wah, panas. Maknyus. Apalagi lihat suasana hujan-hujan ini, minum kopi yang sangat enak, Istimewa. istimewa. Istimewa.